Baiklah, kali ini kita akan menginstal atau konfigurasi domain name system DNS. Masih menggunakan virtual. Kali ini saya masuk ke root. Jadi DNS itu berfungsi sebagai penerjemah dari IP ke sebuah alamat, atau sebaliknya dari alamat ke menjadi alamat IP. Di konfigurasi yang lalu, Ethernet Seroid-nya itu kita berikan IP 192.168.1.1. Nah, untuk konfigurasi DNS ini, saya menggunakan bin 9, mana bin 9 ini merupakan aplikasi standar yang digunakan oleh server sebagai DNS. Jadi hal yang paling pertama kita lakukan adalah masuk ke dalam folder bin 9 agar kita bisa melakukan konfigurasi di dalam sistem tersebut. Jadi perintahnya adalah cd /etc/bin 9-nya tidak usah kita ikutkan. Kemudian kita list. Di dalamnya itu terdapat 10-11 file, dan yang akan kita lakukan konfigurasi di sini adalah sebanyak 3 file. Yang pertama nameconf.local, kemudian dblocal dan db127. Di nameconf local ini nanti akan kita konfigurasi, dan di dalamnya itu akan kita buat 2 file zone forward dan reverse. Kemudian untuk db lokal kita ganti saja namanya, kita konfigurasi ulang dengan nama yang berbeda, termasuk db127 kita copy dan rubah namanya, tapi tetap berhubungan dengan file pertama, yaitu nameconf.local. Oke, kita masuk ke file name.conf.local. Jadi untuk perintah-perintahnya silakan cari referensi lain. Oke, kita sekarang sudah di dalam file name conf lokal. Yang kita lakukan di sini adalah membuat 2 zone. Zone yang pertama reverse. Di zone yang pertama ini akan kita panggil db lokal yang akan nanti kita rubah namanya. Nah, di sini kita harus tentukan tujuan dari zone yang pertama. Jadi zone yang pertama akan kita buat atau kita tujukan ke sebuah file yang bernama db.smk, dan nanti akan kita buat di dalam folder bin 9 dengan menggunakan db.local sebagai master file. Berikutnya zona yang kedua. Zona yang kedua ini masih menggunakan file
dari salah satu file yang ada di bin, yaitu db127. Perintahnya itu masukkan IP. Tujuannya nanti merubah alamat IP menjadi sebuah nama domain. Jadi yang bagian depan alamat IP kita itu dibalik. Jadi satu file, satu zona bertindak sebagai pembalik dari nama domain menjadi alamat IP. Kemudian zona yang lain itu bertugas untuk membalik alamat IP menjadi nama domain. Perintahnya hampir sama. Setelah kita buat zona yang kedua, ingat kita membuat dua tujuan file. Yang pertama di zona yang pertama itu db.smk dan db.ip di zona yang kedua. Kita simpan, Ctrl X, Y, dan Enter. Kita lihat di sini db lokal, kita cek dulu isinya. Sebaiknya kita tidak menggunakan db lokal langsung untuk melakukan konfigurasi, karena db lokal ini merupakan master file. Jadi file yang ada di zona yang pertama akan menuju ke file tersebut. Cuman yang di belakangnya tadi kita rubah menjadi db.smk. Di sini belum terdapat nama db.smk, jadi kita harus mengcopy dan memastenya dengan nama yang lain. Jadi kita copy db lokal, menjadi db.smk sesuai dengan yang ada di dalam file name.conf.lokal. Berikutnya kita copy lagi db127 menjadi db lokal seperti yang ada di name.conf lokal juga. Oke, kita enter. Oke, kita lihat listnya lagi. Itu sudah ada db.smk dan db.ip sudah kita buat dan sudah bisa digunakan. Sekarang kita masuk ke dalam file db.smk untuk melakukan konfigurasi berikutnya. Nah, di dalam db.smk ini yang kita lakukan adalah merubah nama localhost menjadi alamat domain. Nah, domain yang akan kita gunakan adalah smkn1.sch.id. Kemudian untuk portnya itu sama, smkn1.sch.id. Untuk bagian di bawah dari baris perintah yang pertama itu bisa kita melakukan perubahan. Add yang terakhir nanti akan kita ubah. Localhost kita ganti jadi ns. Kemudian kita masukkan alamat IP di baris kedua.
sini kita menggunakan perintah cname. Kita masukkan servernya itu. Oke, kita simpan. Oke. Nah, setelah kita masuk ke DB yang pertama, berikutnya kita masuk ke DB file DB yang berikutnya, ya, sesuai yang sudah kita buat tadi, yaitu db.ip. Sama dengan DB file DB sebelumnya, DB SMK, file DB IP yang kita ubah itu adalah dari localhost menjadi nama domain. Domain yang kita gunakan itu adalah smkn1malili.sch.id. Rootnya juga sama, smkn1malili.sch.id. Kemudian untuk serial reference nanti expire negatif CTL-nya itu tidak usah kita ubah. Kemudian kita pindah ke bagian bawah. Sini kita menempatkan main server di yang pertama. Kemudian alamat IP yang akan kita balik. Tadi sudah kita rubah di name connected lokal itu kita balik. Sekarang 2 bit atau iya 2 bit di belakang itu kita balik juga. Kemudian name server dan kita masukkan alamat domain yang kita gunakan. Oke, kita simpan file yang ada di db.ip ini dengan cara Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, setiap konfigurasi yang kita lakukan, sebaiknya kita melakukan restart dulu, restart konfigurasi sehingga konfigurasi itu bisa berefek sama apa yang telah kita lakukan. Untuk hostname ini kita rubah dulu. Hostname-nya masih ada, kita harus merubahnya menjadi NS karena tadi kita menggunakan NS sebagai acuan. Hostname-nya masih nama ini. Jadi kita harus merubah hostname-nya dulu menjadi NS. Jadi perintah yang kita gunakan adalah cd etc hostname. Bukan ini host ya. Ciri-ciri file yang kalau misalnya kita salah masuk itu biasanya kosong. Jadi harus kita perhatikan betul nama hostname-nya. Nah,
ini yang akan kita rubah menjadi nama NS. Karena tadi sebelumnya kita berikan acuan di beberapa file yang sudah kita konfigurasi itu kita menggunakan NS, bukan nama file yang ada di sini. Boleh juga menggunakan ARI, cuman namanya terlalu panjang, khawatir akan mempengaruhi konfigurasi yang lain. Oke, kita simpan. Setelah itu kita cek konfigurasinya. Jadi saya ulangi, setiap konfigurasi yang kita lakukan itu harus kita restart agar konfigurasi yang kita lakukan itu betul bekerja dengan baik. Karena kalau kita tidak melakukan konfigurasi, sama saja kalau kita tidak menyimpan konfigurasi ini. Jadi setelah kita simpan konfigurasinya, kita restart dan kita mulai dari awal lagi. Karena untuk mengetahui adanya error atau tidak itu dapat kita lihat pada saat merestart konfigurasi. Nah, yang kita restart ini adalah DNS-nya. Kita restart saja. Nah, di sini ada dua, ada OK dan fail warna merah. Berarti menandakan bahwa ada hal yang salah di konfigurasi DNS. Idealnya setelah di restart di sini akan terlihat stop DNS itu oke, dan pada saat dia di start itu dia harus oke juga. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, langsung lakukan pengecekan di conf lokal atau file-file yang lainnya yang berhubungan dengan konfigurasi yang kita lakukan tadi. Karena biasanya kurang satu huruf atau tanda itu dapat mempengaruhi kualitas dari konfigurasi yang telah kita lakukan. Mungkin yang ini yang kita lupa. Oke, kita simpan lagi perubahannya dan kita lakukan restart. Ini masih ada file, tapi kebalikan dari yang tadi. Oke, kita cek lagi kira-kira file apa yang bermasalah. Jika sudah selesai mconf, kita cek di file yang lain itu. Mungkin ada di db nya, file db atau yang lain. Nah, kita cek di sini dulu di file db.smk. Di depan sini harus kita tambahkan ns. Oke, kita simpan lagi. Kemudian kita restart lagi. Nah, sekarang sudah dua oke. Berarti konfigurasi bin ini sudah berjalan dengan bagus dan sudah berhasil. Ditandai dengan tanda oke. Sebanyak dua. Satu untuk menghentikan oke-nya dan satu untuk memulai oke-nya. Berikutnya, kita lakukan pengetesan terhadap DNS ini. Apakah sudah berfungsi atau belum. Lakukan ping ke alamat domain. Kita akan ping dia ke smkn1 link.asia.d. Sepertinya belum, kita clear dulu.
Kita lihat di resolve configuration, mungkin belum dilakukan konfigurasi di sana. Oke, kita masuk ke resolve configuration. Jadi di dalam file resolve configuration ini kita rubah atau kita masukkan file domain dan IP dari name servernya. Kita rubah dulu, salah ketik. Oke. Kita simpan. Berikutnya kita lakukan ping ulang apakah DNS-nya sudah berfungsi atau belum. Oke, sudah ada 64 bit from SMK Mandiri. Itu sudah berhasil. Demikian konfigurasi DNS, dan kita lanjutkan di materi yang lain. Terima kasih.